Hai, panggil saja aku Andre. Dan kali ini aku akan cerita saat pertama kali aku mencumbui wanita, merasakan rangsangan yang begitu membuncah, hingga akhirnya aku melakukan itu bersama seorang wanita di sebuah hotel transit. Seorang wanita bertabrakan bahu denganku saat aku hendak keluar dari toilet kampus yang memang hanya ada satu di lantai 2 itu. Dia meminta maaf karena udah kebelet pipis katanya, dan udah nunggu aku beberapa lama selama aku di dalam tadi. Ya, memang agak lama karena aku pup. Akhirnya aku memaklumi dan membiarkan dia melanjutkan hidupnya. Manis juga anak ini dalam benak aku. Lantas aku turun ke lantai bawah menuju tempat parkiran motor di mana aku memarkir kuda besi itu di sana. Lantas aku pun pulang karena sudah tidak ada kuliah lagi hari ini. Besoknya aku terburu-buru ke kampus karena kesiangan. Aku pacu motor dengan sangat cepat, tidak peduli lagi bahaya, yang penting sampai kampus dengan segera. Sebenarnya ada beberapa bahaya yang sempat aku alami karena aksiku ngebut di jalan tadi. Tapi nggak perlu aku ceritain deh. Soalnya aku benar-benar udah telat masuk kuliah nih. Lebih-lebih, dosen mata kuliah kali ini banget-banget killer. Dosen mata kuliah pemrograman Pascal, Pak Kibik namanya. Dan aku nggak sempet cerita sama kalian juga ngapa dia dipanggil Pak Kibik. Aku udah benar-benar harus sampai kelas sebelum dia masuk kelas. Karena kebiasaan dia selalu mengunci pintu kelas bila memberi materi kuliah. Tahu kan, yang telat bakal nggak bisa masuk kalau pintu dikunci. Kelasku berada di lantai 3. Aku bersusah payah berlari se-ekstrim mungkin untuk menaiki tangga-tangga lantai. Dan aku menabrak seseorang yang turun hingga semua buku-buku yang dibawanya berantakan. Jelas saja aku semakin panik dan merasa bersalah. Tanpa melihat ke sosok korban, aku meminta maaf sambil memungut 2 buah bukunya yang terjatuh itu, lalu memberikannya. Dan ternyata korban ini adalah wanita kemarin yang menabrak aku di toilet. Walah, wanita ini sempat ingin ngomel, namun aku langsung menyambarnya dengan perkataan, impas dong, kemarin kamu juga nabrak aku di toilet." Dan akhirnya dia tidak meneruskan aksi ngomelnya dan hanya bilang, "Iya." Setelah aku meminta maaf sekali lagi, aku bergegas meninggalkannya sambil berteriak, "Andre, itu namaku." Dan dia sempat berujar, "Winnie." Perjuanganku menuju kelas tidak sia-sia, dan akhirnya aku sempat berada di sana sebelum Pak Kibik masuk kelas. Padahal sudah lewat 10 menit loh. Mungkin Pak Kibik juga kesiangan kali bangunnya di rumah tadi. Terus bergegas pergi ke kampus hingga mengabaikan bahaya di jalan. Yang penting sampai kampus dengan segera, agar dia tidak kalah cepat dengan si Andre, mahasiswa yang sering telat datang ke kelasnya, dan bersusah payah menaiki anak tangga agar cepat sampai kelas. Plot twist banget ya. Kalau aku nabrak Winnie, dia nabrak siapa kira-kira? Selesai dari kuliah Pak Kibik, aku pergi ke kantin. Sambil menunggu kuliah lanjutan yang masih tersisa 1 jam lagi, aku menyeruput kopi yang aku pesan di kantinnya. Nama si ibu kantin yang sering dipanggil anak-anak kampus. Sebatang rokok aku nyalakan dan nikmat banget. Sebenarnya aku mau cerita sih, kenapa aku suka sekali merokok dan sejak kapan. Tapi pasti kalian udah gak sabar mau langsung ke aku melakukan itu kan sama Winnie. Ayo ngaku. Coba polling di komentar yang mau denger cerita kenapa aku suka rokok dan sejak kapan. Pasti gak ada yang mau tanya di komentar tuh. Ujung-ujungnya paling nontonnya skip-skip biar langsung adegan. Lagi asik-asiknya merokok, tiba-tiba sudut mataku menangkap 3 sosok cewek yang berjalan menuju kantinnya. Dan salah satunya adalah Winnie. Sebenarnya aku sering melihat si Winnie sih.
Dia memang sering bertigaan dengan dua temannya itu. Tapi karena aku nggak ada kepentingan, makanya aku anggap biasa aja. Dan nggak peduli dengan 3 cewek yang mirip Charlie's Angels ini sering bersamaan. Mereka akhirnya mengambil tempat yang masih kosong, lalu memesan makanan sama Nya. Sambil nunggu makanannya diantar Nya, acara gibah yang biasa dilakukan oleh makhluk yang bernama cewek kalau udah kumpul ini dilancarkan. Tapi ternyata lamat-lamat aku mendengar namaku jadi bahan gibah itu. Winnie yang kebetulan duduk bertolak belakang dengan aku dengan luasnya menceritakan kejadian kemarin dan tadi kepada kedua temannya yang ternyata bernama Nana dan Weni. Pastinya Winnie tidak menyadari keberadaanku di situ. Dengan asiknya mengalir lengkap cerita Winnie kepada Nana dan Weni. Jelas saja Nana dan Weni tidak tahu bila yang diceritakan itu adalah aku. Aku juga mendengar Nana sempat bertanya kalau aku di jurusan apa. Dan jelas saja Winnie tidak tahu, karena pertemuan terakhir kan kita hanya melemparkan nama. Lantas aku beranikan diri untuk berbalik badan dan mengatakan bila aku dari jurusan informatika. Sontak saja hal itu membuat mereka, terutama Winnie, kaget. Akhirnya kita berkenalan secara gamblang. Dan dari sini aku juga mengetahui bila mereka ini kuliah di jurusan Public Relation. Mereka sekelas. Obrolan pun terus berlanjut hingga akhirnya kita saling tukeran nomor kontak. Tidak berasa waktu sudah mendekati jadwal kuliahku. Aku pun pamit kepada mereka. Namun aku berpesan kepada mereka untuk tidak sungkan mengontak aku bila butuh pertolongan yang bisa aku lakukan. Dan tentu saja tidak soal materi. Sebab aku sendiri memang tergolong bukan dari orang mampu. Kehidupan keluargaku yang pas-pasan memaksa aku untuk jadi freelance di sebuah layanan parkir hotel. Kasarnya menjadi valet di sebuah hotel untuk membawa mobil-mobil para tamu ke parkiran. Setelah koordinator bangket menelpon aku tentunya untuk datang bila ada acara di hotel tersebut. Tapi syukurnya dengan uang yang aku dapat, aku mampu mengcover biaya kuliah aku sendiri saat ini. Hari demi hari pun berlalu tanpa terasa. Hingga suatu malam, aku mendapat pesan dari Winnie. Dia meminta maaf karena sudah mengganggu dan berniat untuk meminta pendapatku. Setelah aku mengatakan bila aku tidak keberatan, maka dia menelponku. Obrolan pun dilanjutkan dengan saling membuka percakapan di telepon. Dan setelah basa-basi kesana kesini, akhirnya Winnie meminta pendapatku tentang cowoknya yang belakangan ini berubah. Jujur, sebenarnya itu membuyarkan hayalanku yang menganggap dan berpikir bila Winnie belum punya pacar. Agak naif memang. Namun karena sudah terjebak dengan janjiku di kantin waktu itu, maka aku layani pembicaraan ini. Singkat cerita, nyaris setiap malam Winnie selalu menelponku. Dan pada akhirnya juga, bukan saja aku tahu perkembangan romansa cintanya dengan cowoknya, lama-lama aku juga tahu bila Winnie berasal dari keluarga yang broken home. Ibu dan ayahnya memang sepasang suami istri, namun mereka tidak tinggal satu rumah. Itu dikarenakan ibu Winnie adalah istri muda. Winnie hanya tinggal bersama ibu dan adiknya yang juga perempuan. Sementara ayahnya hanya datang 1 bulan sekali. Dan itu pun juga tidak pernah berlama-lama. Jadi jangan pernah bertanya mengapa ayah Winnie tidak pernah menginap dan menghabiskan waktu bersama 2 orang anaknya itu. Hingga suatu malam, benar-benar sudah malam, Winnie menelpon aku. Aku yang sudah tertidur langsung melihat jam 2 pagi. Lalu aku mengangkat panggilan telepon dari Winnie. Aku mendengar isakan dari seberang sana. Isakan suara Winnie. Sementara aku terus menghalo-halokan. Nyaris lama juga aku bilang, "Halo? Halo? Winnie? Halo Winnie? Kamu kenapa? Udah jam 2 pagi ini, kok kamu gak tidur? Halo Winnie? Besok emang gak kuliah?" Tapi Winnie tetap dalam isakannya. Lalu percakapan menjadi hening. Dan Winnie tiba-tiba meminta aku untuk menjemputnya.
Aku sedikit terkejut. Menjemput? Menjemput di mana? Emang dia lagi di mana sepagi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menari dalam otakku dan belum sempat aku tanyakan. Lalu dia mengatakan maaf karena sudah merepotkan dan mencoba untuk menutup telepon. Aku berusaha menahannya. Aku memintanya untuk tidak menutup telepon. Aku meminta lokasinya kemudian. Dan setelah dia Sherlock, maka aku bersiap-siap dan bergegas menuju lokasi yang dia berikan. Motor aku pacu agak cepat hingga akhirnya aku sampai. Lalu aku mencari-cari sosok Winnie. Dan di sebuah halte bus, mataku menangkap sosoknya sedang menangis. Dengan segera aku menghampirinya.